الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para hadirin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat iman, kita masih diberi nikmat ibadah, kita masih diberi nikmat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kenikmatan yang wajib kita syukuri, yang wajib kita jaga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nikmat iman yang Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kembali kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperlihatkan oleh Allah, kita ditunjukkan oleh Allah satu peristiwa besar, yaitu peristiwa gerhana bulan. Dan peristiwa seperti ini, peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari, maupun peristiwa-peristiwa besar yang Allah hadirkan kepada kita, yang Allah perlihatkan kepada kita, tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah, tujuannya agar kita semakin mengagungkan Allah, tujuannya semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quranul Karim, di dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan di mana Allah menghadirkan bukti-bukti kekuasaannya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan matahari, dan Allah ciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudlah di hadapan Allah, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan ciptaannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang pintar, bagi ulul albab. Tidak semua manusia bisa menangkap hikmah di balik penciptaan langit dan bumi. Hanya ulul albab, hanya orang-orang yang beriman yang masuk dalam kategori ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyaman, di saat mereka berdiri, wa qu'udan, dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam posisi berbaring mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa merenungi penciptaan langit dan bumi, senantiasa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah,
ma khalaqta hadza batila, engkau tidaklah menciptakan semua ini secara sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azabmu ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Itulah sikap ulul albab, itulah sikap orang-orang yang cerdas tatkala melihat fenomena kejadian di alam semesta. Mereka yatafakkarun, mengambil ibrah, berfikir, dan sampai pada tafakkur mereka sampai pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekali terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrahnya beliau. Akan tetapi pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, gerhana ini banyak terjadi, dan ini salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Salah satu tandanya adalah banyaknya terjadi di gerhana, dan ini kita rasakan silih berganti, gerhana matahari, gerhana bulan, terus menerus kita rasakan. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali terjadi. Ma'asyiral muslimin, tatkala terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun keluar dengan bergegas, menggunakan ridaknya, selendangnya dengan penuh kekhusyuan, dalam keadaan takut seakan-akan terjadi hari kiamat. Lalu beliau pun menyeru kepada umat manusia, as-salatu jami'ah. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan salat. Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, dan inilah sunnahnya kita melaksanakan salat gerhana di masjid. Sekalipun diperbolehkan kita salat sendiri, salat di rumah diperbolehkan, tapi yang lebih afdal, sunnahnya adalah kita melaksanakan secara berjamaah di masjid sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, lalu beliau pun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'atala al-qiyam. Beliau kemudian bertakbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu beliau membaca surat, dan surat yang beliau baca surat yang panjang, hampir panjangnya mendekati surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku'. Setelah ruku' beliau bangkit, beliau i'tidal, kembali membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang, akan tetapi panjangnya tidak lebih panjang dari surat yang pertama yang beliau baca. Kemudian beliau sujud dan melamakan sujudnya, bangkit dari sujud, kemudian sujud, dan beliau sujud dengan waktu yang sangat lama. Kemudian beliau bangkit, lalu membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat, dan beliau membaca surat yang panjang juga, tapi panjangnya tidak seperti di rakaat pertama. Itu beliau lakukan. Di rakaat kedua beliau lakukan sama seperti rakaat pertama. Setelah solat, beliau pun naik di atas mimbar. Beliau memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat beliau. Di antara yang beliau sampaikan, beliau ada menyampaikan, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda tadi dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak ada kaitannya dengan kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tatkala terjadi gerhana matahari, pada saat itu putra beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Lalu muncul opini di tengah masyarakat bahwa meninggalnya Ibrahim karena meninggalnya Ibrahim maka terjadinya gerhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan opini tersebut, opini sesat tersebut. Nabi mengatakan, gerhana bukan terjadi karena kematian seseorang, dan gerhana bukan terjadi karena kehidupan seseorang. Akan tetapi gerhana terjadi, ma'asyiral muslimin, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah mengatakan, fa idza raaitum, jika engkau menyaksikan terjadinya gerhana, fad'ullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, agungkan Allah, wa sallu, dan laksanakan salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Itu yang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tatkala kita menyaksikan gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Kita diperintahkan untuk menjalankan salat. Kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir, bertakbir kepada Allah, dan kita diperintahkan pada saat ini untuk bersedekah, untuk bersedekah. Lalu di akhir khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya, dan juga ini mengingatkan kita semua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sedikit dan tertawa dan banyak menangis. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan indahnya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kenikmatan surga, kenikmatan ma la ainur ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang belum didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbil bashar, dan kenikmatan yang belum terlintas dalam pikiran manusia. Apa yang kita fikirkan di surga, bukan itu, lebih dari yang kita fikirkan, tidak mampu dijangkau oleh pemikiran manusia. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam melihat neraka, di mana beliau melihat begitu dahsyat azab neraka, begitu buruk tempat neraka, sehingga manusia tidak akan mampu memikul beban azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau saksikan, sehingga beliau memperingatkan kita semua ma'asyiral muslimin, khususnya dalam momentum-momentum seperti ini, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin mengagungkan Allah, untuk semakin bertakbir, untuk semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dari saudara-saudara kita justru ketika momentum-momentum seperti ini mereka melaksanakan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang pergi ke tempat-tempat di mana mereka bisa melihat terjadinya gerhana, lalu mereka hanya mengabadikan dengan kamera-kamera mereka. Mereka jadikan ini hanya sebagai objek wisata. Padahal tidak, ini justru seharusnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjadikan diri kita tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi mudah-mudahan momentum-momentum seperti ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.